Jadi kalau misalnya dia mogok sekolah, nggak mau ke sekolah, itu dicek dia nggak nyamannya sama siapa? Bisa sama temannya, bisa sama gurunya, atau sama pelajarannya. Atau sama pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Madani Institute Official, Madani Institute Empowering People. Mari bersama bergerak lakukan perubahan. Nah, pada episode kali ini kita kembali pada Stephen Series ya. Kali ini kita akan membahas tentang insting. Oke, bersama kita sudah hadir di studio Ustazah Gina Erwita. Ya, selamat pagi Zah. Pagi menjelang siang ya kalau Iya, ini pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya Zah? Baik, alhamdulillah, baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Pagi kalau udah ketemu Zaisti ya. Ya, kita di masa pandemi ini kondisinya bagaimana sekarang Zah? Kondisi sekarang ya menerima kondisi yang ada dan beradaptasi dengan kondisi ya. Iya, betul. Nah, untuk para pendengar podcast semua, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan kalau tidak ada keperluan yang mendesak, bagusnya tidak usah keluar rumah ya Zah. Di rumah saja. Karena angkanya sudah semakin naik hari ini ya Zah ya. Betul. Oke, nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas series tentang insting ya Zah ya. Ustazah sendiri adalah insting, betul? Iya betul, insting. Oke, nah secara garis besar nih Zah, bisa nggak dipaparkan atau bukan bisa nggak, harus dipaparkan nih. Kira-kira insting ini gimana sih Zah? Secara garis besar. Kita kasih gambaran umumnya ya. Betul. Mungkin sebelumnya udah melihat tentang pengantar Stephen ya. Di situ kan sudah ada 5 pembagian mesin kecerdasan. Salah satunya adalah insting ya, yang kelima. Insting. Jadi kalau insting ini di sistem operasi otaknya kan ada di otak tengah ya. Otak tengah. Dia ada di tengah. Dan insting ini menggunakan dominan kecerdasan insting, dan itu dia juga menggunakan 50% kecerdasan lain. 50% ya, kecerdasan. Jadi ada 50% kecerdasan sensing, 50% kecerdasan thinking, 50% dia punya kecerdasan intuiting, 50% dia punya feeling. Jadi dari 100%-nya. Ya, itu yang berbeda nanti dia dengan mesin kecerdasan lain. Oke, karena proporsinya sama yang lain itu sama. Betul. Kalau yang lain nanti punya ada 20% dia di yang sebelah kirinya, ada 40% dia di sebelah kanannya, ada nanti yang 100% di dia sendiri. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau yang lain nanti dijelaskan di episode lain ya. Iya, di seri-series yang lainnya. Berbeda, baik. Nah, insting ini kalau di dalam Stephen, dari hasil sekian ribu yang sudah dites di Stephen, kita petakan itu jumlah insting tuh nggak banyak. Oh, nggak banyak. Jadi masuk yang langka ya. Langka karena memang sudahlah dia tidak punya introvert ekstrovert, karena di lapisan ke otaknya itu tidak ada lapis putih abu-abunya. Betul. Di lapis putih abu-abu ini kan kalau lapisnya putih berarti orangnya introvert ya. Introvert ini di Stephen kan beda definisi ya. Betul. Sama di psikologi ya. Kalau di psikologi kan tertutup terbuka. Kalau di Stephen lebih kepada dorongan ya. Jadi sumber motivasi, sumber stimuli gitu ya. Yang inhibisi, eksibisi itu bukan. Jadi nanti ada lapisan di otak kita itu yang ada lapisan putih, itu biasa lapisannya agak rapat. Nah, itu biasanya orang-orang yang punya lapisan putih itu orang-orang introvert ya, yang dia cenderung untuk agak susah menerima rangsangan dari luar. Ya, menerima pengaruh dari luar. Betul. Jadi kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, kalau dia lagi nggak pengen ya dia nggak kalaupun orang memotivasi, belum tentu dia akan melakukan gitu. Tapi kalau dia punya lapisan abu-abu, itu dia cenderung agak agak jarak ya, lapisan otaknya. Terus itu biasanya dimiliki oleh ekstrovert, dan itu biasanya mudah menerima pengaruh dari luar ketimbang introvert. Tapi insting tidak memiliki keduanya. Nah, insting nggak punya dua-duanya. Betul. Jadi insting itu bisa saja di saat tertentu dia terpengaruh dari luar, bisa di saat lain dia kekeh dengan
diri dia sendiri gitu ya. Jadi pengaruhnya kemana Zah? Misalnya kalau memang tidak ada introvert atau ekstrovert tadi, pengaruhnya terhadap insting sendiri bagaimana? Insting ini spontanitas, ya spontanitas. Jadi dia naluri, kan dia ada di otak bawah, ya otak tengah ya. Jadi kalau namanya kan nanti otak kadal ya, otak binatang. Jadi lebih naluriah dia. Jadi naluri itu maka dia punya otak itu spontan. Spontanitas. Jadi bisa kadang ke sini, bisa kadang ke sana gitu ya. Nah, maka dalam pengambilan keputusan biasanya insting agak peragu ya. Jadi mudah ragu dalam mengambil keputusan. Makanya butuh dikuatkan gitu. Nah, karena sistem operasi otaknya di otak tengah tadi itu, maka insting di dalam Stephen dikatakan sebagai di posisi otak reptil. Otak reptil. Di tengah gitu ya posisinya. Terus insting ini kalau dalam adaptasi itu lebih gampang ya. Jadi dia punya tipikal gestur tubuhnya itu lebih gampang adaptasi. Misalnya kalau orang intuiting itu biasanya secara ini adaptasi dengan cuaca dingin agak susah mereka. Karena biasanya kalau pagi intuiting itu kan agak berlendir ya. Itu kayak orang lagi alergi, jadi kayak flu terus gitu ya. Tapi kalau insting di cuaca panas, cuaca dingin itu tubuhnya lebih cepat beradaptasi ketimbang mesin kecerdasan yang lain. Maka dia punya adaptasi yang cepat. Dalam hal aktivitas pun orang-orang insting ini biasanya multitasking. Multitasking. Iya. Jadi dia bisa mengerjakan satu hal sekaligus, tapi masalahnya tuntasnya. Tuntasnya bagaimana Zah? Lebih banyak nggak tuntasnya. Karena kalau nggak fokus satu gitu ya. Iya betul. Jadi kalau orang insting mampu mengendalikan multitasking ini, maka dia harus tuntaskan satu-satu. Dia fokuskan satu-satu gitu ya. Baru dia bisa melihat hasil gitu. Makanya insting ini dia serba bisa, tetapi serba nggak tuntas, serba nanggung. Nah, kalau ketemu di anak-anak insting biasanya semua pelajaran dia nggak ada masalah tuh. Cenderung dia bisa ngikutin, tapi dia nggak bisa tidak bisa leading di satu pelajaran tertentu kalau nggak fokus. Nggak bisa menspesifikasikan untuk lebih khusus gitu. Misalnya kalau anak thinking di matematika dia ada tapi rata-rata gitu ya. Di IPS dia ada tapi rata-rata. Makanya karena belahan otaknya itu ada 50% insting ini juga harus dibarengi dengan mengetahui tentang golongan darah. Dalam Stephen. Peranan golongan darah ini sebenarnya bagaimana di dalam Stephen, Zah? Peranan golongan darah ini sebenarnya adalah respon pertama ya. Respon pertama dia. Jadi kalau dalam Stephen itu dikelompokkan golongan darahnya, golongan darah sensing itu tipikal sensing itu identik dengan golongan darah AB. Nah, kalau tipikalnya thinking itu identik dengan golongan darah A. Kalau dia intuiting itu identik dengan golongan darah B. Kalau dia feeling identik dengan golongan darah O. AB untuk sensing, A untuk thinking, B untuk intuiting, feeling untuk O. Ketika orang insting punya golongan darah A, kayak saya sendiri ya, saya insting punya golongan darah A. Kesan awal itu kayak orang thinking gitu orang thinking. Wajahnya kesannya serius gitu kan. Kalau orang mau negur duluan agak takut. Karena kesannya begitu berat gitu. Iya. Tapi begitu sudah melakukan aktivitas, balik ke kas instingnya. Kas instingnya yang menanggung gitu ya. Ujung-ujungnya begitu. Nah, ini yang di insting gitu ya. Di insting itu sebenarnya ada 10 ya. Kalau di Stephen itu 10 sifat khas ya di situ. Dan itu menetap. Kalau di riset ini bisa diukur. Jadi kalau dalam psikologi bisa melihat tentang kemampuan kompromi misalnya gitu ya. Itu kan bisa diukur ya. Nah, ini yang 10 ini bisa diukur. Pertama, insting itu orangnya balance ya. Dia berperilaku seimbang. Dia tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan gitu. Karena dia ada di otak tengah. Jadi misalnya kalau dia terlalu logis enggak juga, kalau dia terlalu perasa enggak terlalu juga gitu. Jadi ada di tengah. Orangnya forgiving. Jadi kalau ada masalah sama orang insting, itu sebenarnya berlalunya waktu dia udah maafin itu. Pemaaf sekali. Pemaaf gitu ya. Terus compromising ya. Dia mudah berkompromi. Karena kompromi itu gimana? Misalnya gini, dia mau harus milih jurusan A,
tapi ibunya ngomong jurusan B. Nah dia berkompromi itu supaya apa? Semua orang senang. Jadi asal semua orang senang, dia menderita nggak ada masalah bagi orang insting. Nah jadi itu untuk orang insting yang paling penting adalah ketika sekelilingnya orang lain itu bahagia, bahagia, senang. Betul. Karena insting, sisi lainnya dia nggak suka dengan konflik. Jadi dia nggak suka terlalu berbeda karena akan menimbulkan konflik. Makanya insting kalau dalam leadership dia cocok di orang kedua, latar belakang. Dia terlalu menonjol, dia nggak nyaman. Betul. Gitu ya. Kalau nggak punya peran dia juga nggak bisa gitu. Nah itu di insting. Iya, betul. Karena insting, anak-anak insting rata-rata suka dikasih peran. Jadi kalau punya anak insting di rumah, kasih peran, diandalkan. Misalnya ada tugas yang sifatnya dia penting lah buat kita gitu ya. Nah maka insting akan lebih senang ketika diberi peran. Senang, iya betul. Karena dia punya energi besar insting. Kalau dia nggak dikasih peran, nah itu ngusilin gitu ya. Jadi mencari aktivitas sendiri gitu. Iya, betul, Nah terus insting ini orangnya suka sibuk ya, nggak bisa diam. Dan dia suka kalau dia punya peran tadi itu karena terpakai. Betul. Jadi kalau orang tua nanti ketemu anaknya insting, kok anaknya bergerak terus gitu ya, ada aja yang mau dilakukan gitu kan. Ya memang anaknya insting. Tapi beberapa yang teramati memang begitu ya Zah ya. Betul. Walaupun kadang-kadang sibuk sendiri gitu ya, nggak harus ada orang. Nah kalau ada orang insting suka, tapi dia bukan tipe yang juga terlalu berteman. Betul. Ada masa-masa dimana dia butuh ruang privatnya sendiri. Betul. Gitu. Terus insting itu anaknya peaceful ya, ingin situasi tenang, ya tenang tanpa konflik, damai. Nah damai. Kadang-kadang disitulah insting menjadi kekurangan ketika dia lari dari masalah karena nggak suka dengan konflik. Betul. Nah anak-anak insting biasanya kita nyampurnya nggak apa-apa ya. Kalau dalam belajar sering bermasalah itu adalah di kenyamanan itu. Jadi kalau misalnya dia mogok sekolah, nggak mau ke sekolah, itu dicek dia nggak nyamannya sama siapa. Bisa sama temannya, bisa sama gurunya, atau sama pelajarannya. Atau sama pelajarannya. Jadi insting ini kan nggak bisa ditekan. Jadi dia nggak bisa kalau ditekan cenderung dia pasif diem. Kalaupun dia lakukan asal melakukan gitu. Betul. Kan. Ada kita menemukan beberapa anak ya insting sebenarnya yang kalau sehari dilihatnya kayaknya bergaulnya aman-aman saja gitu ya, cocok saja. Tapi besok-besoknya udah kejadian aja nggak mau sekolah. Nah. Kenapa? Ternyata gurunya belum nyaman. Iya betul. Jadi masalah di insting tuh rata-rata hanya masalah kenyamanan gitu ya. Kalau makanya nanti ada yang bertanya, kenapa anak instingnya kalau dia ngerti pelajarannya semangat ngerjain gitu ya. Kalau dia nggak ngerti itu malas, bahkan cenderung tidak mengerjakan. Iya. Karena itu tadi, karena dia nggak nyaman dengan ketidakbisaan itu. Gitu. Dan dia merasa nanti tertekan dengan hasil yang harus dia capai gitu kan. Terus dia serba bisa ya, artinya insting punya banyak sumber daya. Jadi kalau orang insting itu dia bisa kalau dagang dia bisa, tapi kalau dia nggak serius nanggung gitu ya. Kalau jadi analis ya, betul. Kalau jadi analis dan mikir dia bisa, tapi nggak bisa expert kayak orang thinking, nanggung juga gitu kan. Nah terus kalau dia di thinking dia kreatif juga, tapi nggak sekreatif orang yang thinking. Betul. Nanggung juga. Kalau di feeling dia punya empati juga, tetapi nggak sedalam orang feeling. Nah gitu. Jadi itu yang dimiliki oleh insting. Nah jadi gimana Zah? Kita sembari nanya aja, mumpung masih ingat gitu. Jadi kalau gimana cara menyikapinya Zah? Ketika memang ini anak-anak insting adalah yang serba menanggung tadi, tentu potensinya juga harus diarahkan gitu. Betul. Untuk menyikapi hal tersebut, bagaimana kira-kira ininya Zah? Penyikapannya? Jadi kalau dalam insting itu ada namanya matra ya. Jadi matra. Jadi kalau kita mau instingnya berubah harus naik matra dia, gitu. Semuanya sebenarnya, semua MK begitu. Jadi matra di Stephen itu pertama dari paling bawah itu personality genetik dulu. Jadi itu apa adanya dia, ya apa adanya. Itulah dia dengan keasliannya insting. Dia. Jadi insting yang peragu, insting yang menanggung, gitu ya. Terus kelebihan insting yang mudah memaafkan, tidak suka konflik, ya itu apa adanya. Peace love banget lah. Betul. Hidupnya. Damai, tentram, air. Tapi kita tahu kan bahwa kita nggak bisa bertahan dalam hidup kalau kita hanya ngikut mengalir sesuai genetik saja. Nah makanya ada naik ke matra kedua. Matra kedua namanya adalah matra personality, kedua morality. Ya, mentality. Ya maaf ya. Yang kedua mentality. Mentality itu apa? Kita menggiring anak-anak insting kita untuk tahu dia tentang dirinya siapa.
Nah, dia akan, ini kayak konsep diri ya kalau di dalam psikologi. Jadi aware lah dengan dirinya. Betul. Jadi dia punya basic, dia udah tahu nih, dia punya kelebihan kekurangan ini, terus dia punya konsep diri, dia mau kemana. Kalau untuk menuju itu dia harus berbesar apa, dikurangi apa, kan gitu. Jadi tetap harus menentukan dia mau jadi apa dulu. Iya, betul. Jadi kalau dia sudah masuk kepada mentality, itu gimana caranya? Perbanyak ilmunya. Betul. Perbanyak ilmunya, referensinya, maka dia bisa merubah. Kalau saya mau sukses nih, kalau cita-cita saya ini, saya mau sukses, terus kalau saya masih menanggung, ya nggak bisa sukses. Betul. Maka salah satunya cara apa? Tambah ilmu bagaimana cara mengendalikan diri supaya nggak menanggung. Kalau insting emosional ya, salah satu insting kan agak emosional, gitu ya. Kalau spontanitas tadi ya, Zah. Spontanitas tadi. Kalau insting, ya karena dia otak reptil tadi ya, jadi ada kepuasan ini juga di insting. Spontanitasnya luar biasa. Betul. Jadi kalau kita punya anak insting biasanya emosi kan, kalau dia udah stuck itu emosinya luar biasa. Kadang merinding juga kita kan, itu melihatnya. Tetapi begitu nanti dia naik ke matra-matra berikutnya, nah itu bisa ditepis tuh, hal seperti itu. Nah ketika kedua dia masuk ke matra mentality, masuk ke matra morality. yang ketiga berarti ya. Kalau di morality, anak insting kita udah sampai, orang insting dan anak insting itu udah nyampe bisa memikir bahwa apa yang dia lakukan merugikan orang apa enggak, gitu. Betul. Misalnya kalau insting emosian, terus dia jadi pemimpin, terus begitu dia emosional dan itu merugikan ke tim, gitu kan? Itu merugikan ke orang di sekitar, maka instingnya mulai mikir tuh, oh berarti saya harus kendalikan emosi ini. Betul. Berarti perkembangannya memang juga akan mengikuti sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya, berarti. Betul sekali. Sesuai dengan mungkin pengalaman-pengalaman apa yang mungkin ia dapatkan. Iya, betul. Jadi mungkin tipsnya adalah untuk bunda-bunda yang punya anak insting adalah mungkin dari dini juga harus ditentukan tujuan dan tuntutan hidupnya itu harus ke arah mana. Jadi nanti mungkin tidak akan menjadi lebih menanggung kemana-mana gitu ya, Zahya. Atau cita-citanya sudah diberikan atau ditanamkan sejak dia berusia dini gitu. Kan, jadi dia tahulah arahnya akan kemana. Betul begitu, Zah? Jadi sebenarnya nanti kalau menentukan profesi di usia dia SD ya sampai tuntas kelas 6 itu stimulus aja, dia mau kemana. Walaupun nanti ketemunya misalnya diikutin les bahasa Inggris sebentar terus nggak lagi, udah dia pindah, ikuti aja alurnya, dia disupport aja dulu sampai nanti dia dapet dianya yang mana gitu. Jadi fasenya di SD itu memang mengeksplor aja. TK kan eksplorasi ya. Iya, menstimulus, memberikan referensi untuk ini dia ke depan ya, bahan untuk pertimbangan dia ke depan. Nah, orang tua ketika men-set itu dia pertimbangkan golongan darahnya. Kalau misalnya dia insting, dia A, lebih ke thinking tuh. Betul. Nah, kita setnya berarti kita lihat cita-cita thinking, profesi yang cocok sama thinking. Berarti golongan darah sangat membantu nih, Zah. Bagi insting sangat membantu ya. Kita arahkan ke sana. Jadi anak insting kita arahnya ke sini. Betul. Tapi nanti begitu dia misalnya adalah analis setajam-tajam analisis, dia tetap pakai rasa loh, karena insting akan begitu. Nah, itu nanti kan dia pahami nanti di morality. Betul. Nah, jadi makainya begitu. Jadi di mana tumbuh kembang masuk sebenarnya maths ya. Betul. Begitu di Stephen misalnya anaknya anak insting yang emosional. Emosional itu di fase umur berapa nih? Kalau anak umur 3 tahun sampai 5 tahun itu kan sangat emosional, egosentris gitu ya. Jadi kalau dia masih dalam keadaan normal belum masalah gitu, bagi insting. Tapi menyesuaikan memang dengan tahap yang seharusnya di usia begitu dia harus sudah mencapai tahapan yang mana. Iya, di tumbuh kembangnya. Betul. Nah, kalau misalnya dia udah ada di fase misalnya dia udah harus bisa ngambil keputusan loh. Tapi ternyata anak insting kita masih peragu. Nggak bisa memutuskan karena memang simulasi dari awalnya nggak pernah ngambil keputusan. Setiap dia ragu dibantu untuk diputuskan oleh bundanya. Tapi kemungkinan tahap tumbuh kembangnya yang memang baru sampai tahap itu. Iya, betul. Berarti memang harus tetap dipahami proses tahap tumbuh kembangnya. Betul. Jadi kita bisa melihatnya dari sana salah satunya ya. Semakin menarik. Terus apa lagi, Zah? Di insting ya. Terus insting ini kan cenderung orangnya simple ya, sederhana. Jadi dalam berpakaian pun mereka bukan orang yang fashionable gitu ya. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman, simple, nggak ribet gitu. Maka kalau saya insting gitu ya, sering dikomplain itu kan kalau nanti suka pakai jilbab kaos gitu ya. Karena bagi insting kan yang simple-simple aja gitu, yang gampang dan nyaman. Tapi tentu ketika kita masuk ke morality nggak cocok semua ya. Betul. Sebab nanti nggak pas dong eventnya ini dan sebagainya. Betul. Nah, terus
dari morality kita masuk terakhir. Matra terakhir di Stephen itu namanya adalah spiritual. Nah, kalau di spiritual ini sebenarnya itulah dimana nanti orang insting. Insting ini kan sebenarnya kelebihannya kesolehan sebenarnya. Jadi kelebihannya sebenarnya ada di spiritualnya. Kalau mau diasah. Jadi orang insting itu rela berkorban, mendahulukan orang lain, gitu kan, tidak suka konflik ya. Jadi makanya tokoh insting salah satunya kalau kita sampelnya kan Yusuf Kala ya. Oke, Bapak Yusuf Kala. Kalau Pak Yusuf Kala kan mendamaikan konflik-konflik itu dia survive ya, ya bagus gitu. Nah, di insting ini naik ke matra terakhir itu namanya spiritual. Nah, semua MK juga begitu sebenarnya, mesin kecerdasan lain ya. Apakah sensing, thinking, feeling atau intuiting. Di spiritual itu bicaranya bukan lagi gimana saya merugikan orang lain atau enggak, bukan itu lagi bicaranya. Jadi kita masukkan ke matra terakhir ya, namanya spiritual. Kalau di spiritual itu bukan bicara lagi kita merugikan, tapi kita udah bicara bahwa Allah tuh maunya kita gimana sih, nah gitu. Misalnya kalau insting dia emosian gitu ya, tapi Allah kan nggak suka dengan orang seperti itu, maka ada kewajiban insting harus mengasah diri biar Allah suka gitu. Lebih kepada spiritualitinya. Jadi alasan ya, reason kita melakukan sesuatu itu udah Allah, bukan orang. Kalau matra sebelumnya kan jangan merugikan orang. Betul. Nah kalau matra setelah itu adalah bagaimana Allah suka dengan apa yang kita lakukan. Berarti berprosesnya mengikuti tingkat-tingkat tadi ya Zahya. Berarti ada personality, ada mentality, ada morality, ada spirituality. Spirituality adalah yang paling tinggi. Betul. Dan semua anak kita ataupun anak kita itu semua MK apapun harus dilatih untuk sampai ke spirituality. Betul. Semuanya dalam Stephen butuh latihan. Butuh proses. Ya, betul. Nah, itulah yang fenotip tadi. 20% genetik kita yang udah aslinya anak insting itu spiritualnya bagus, cocok kan sama lingkungannya. Agar dia sampai tuh ke matra teratasnya. Agar di 80%-nya juga berkembang secara maksimal. Betul. Jadi 80%-nya adalah mendorong yang 20% ini jadi gitu. Jadi ke 100%-annya adalah itu insting. Ketika 80%-nya berhasil, maka kesuksesannya akan jauh lebih tinggi berarti. Betul. Ya Zaya. Tentu saja gitu ya. Kalau misalnya orang insting itu adalah orang yang support gitu ya, cocok di latar belakang gitu kan. Kalau dia disupport dengan lingkungan yang dia biasa teamwork gitu ya, lebih mendukung dan dia biasa mensupport orang, terus kita fasilitasi. Betul. Gitu kan, itu akan lebih cemerlang. Karena kan kompetensi abad 21 salah satunya kan adalah kolaborasi ya, teamwork ya. Jadi harus tercapai itu gitu. Nah, kalau kita bawa ke kompetensi abad 21 dalam pendidikan, anak-anak insting itu kan peragu. Berarti apa yang harus disering simulasinya? Problem solving. Jadi Stephen tuh bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kenapa problem solving? Karena aslinya dia nggak bisa ngambil keputusan. Beda sama anak thinking yang udah punya keputusan nggak bisa dinego. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi makanya diperbanyak ilmunya anak insting, terus diajak simulasi memutuskan. Jangan kalau dia telat ngambil keputusan, diputuskan sama orang tua, jangan. Jadi biarkan dia ngambil keputusan. Atau punya suami insting. Sering terjadi punya suami insting, akhirnya istri loh yang ngambil keputusan di rumah. Ujung-ujungnya apa? Harus dibantu. Tapi kalau istri mau suaminya jadi qawam yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya, biarin dia ngambil keputusan. Berarti kalaupun udah sampai pada tahap memang sudah menikah, berarti memang itu tahap perkembangannya harusnya kan sudah bisa menentukan. Betul. Harusnya di tahap perkembangan sudah ke situ. Makanya harus diperbaiki atau bukan diperbaiki, ditambah atau disupport dari istrinya gitu. Betul. Kan. Kalau ingin memang insting ini berkembang secara lebih baik. Betul. Karena kebanyakan suami insting atau istri insting itu di masalahnya di pengambilan keputusan. Leader insting juga begitu. Nah, itu yang kita temukan gitu ya. Sangat menarik. Nah, ketika belajar, Anda kan nanti ditanya, gimana sih cara belajar anak insting? Iya, gimana sih tipe belajarnya, Zah? Betul. Anak-anak kita yang insting. Anak insting ini belajarnya itu ada dari kesimpulan dulu. Dari resum dulu. Iya, jadi kalau namanya deduktif ya. Oh, deduktif ke induktif. Dari yang umum dulu, dari yang khusus dulu, baru ke umum gitu ya. Makanya anak insting kalau belajar di sekolah, dia harus belajar sendiri lagi setelah itu. Untuk menyusun kembali sesuai dengan alur berpikir dia. Nah, kan nanti guru di kelas kasih diangkat dia satu poin-poin biasanya. Jadi kalau misalnya garis besarnya apa, nanti dia yang jabarkan lagi. Itu gaya belajar anak-anak insting. Nah, makanya kalau insting itu kalau dia udah bisa merangkai informasi-informasi itu menjadi sebuah rangkaian sendiri, nah itu udah bisa kok dia memahami sesuatu.
Oke, itu Gitu. berarti tipe belajarnya ya saya. Betul. Nah, kalau misalkannya kira-kira metode belajar yang akan lebih efektif untuk anak insting, kira-kira bagaimana Zah? Mungkin ustazah kita juga perlu tahu gitu kan. Mungkin Betul. anak-anak di kelasnya banyak yang insting, kira-kira penyikapannya bagaimana Zah untuk metode pembelajarannya? Kalau di insting kuncinya dia cocok-cocok aja kalau gaya gurunya thinking, gaya gurunya intuiting sebenarnya dia bisa aja ya karena dia punya 50% di situ ya. Tapi intinya anak insting ini itu nggak boleh ada tekanan ketika belajar. Nggak boleh terlalu di-push berarti. Ya, jadi dia harus dikiring pelan-pelan dimotivasi supaya Jadi dia orang tetap tuanya harus nyaman. sabar. Benar, Orang sama anak tua, itu harus sabar. gurunya harus lebih sabar. Betul. Nah, nanti cepat enggaknya itu akan nanti ada pengaruh lagi dari kecerdasannya, dari IQ Oh iya, ya. dari taraf kecerdasannya ya. Kalau IQ-nya bagus, cepet juga meskipun insting. Nah, tapi ya tetap nggak bisa ditekan gitu kan. Tapi kalau IQ-nya sedang gitu, ya kita ngikut juga sebenarnya alurnya. Tapi pola penyikapan tetap harus sabar gitu ya. Tetap tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksa. Karena kan tadi anak insting kuncinya jangan stres, bikin nyaman gitu ya. Betul. Bukan berarti nyaman ngikutin semua, bukan. Tetapi nyaman itu adalah bagaimana dia nggak merasa terbebani dengan apa yang dilakukan. Cenderung kalau kita temukan orang tua kan kelimpungan ketika udah tahfiz anak insting ya. Itu udah mulai bingung ya. Istilahnya karena dia butuh nyaman gitu kan. Betul. Nah, sebenarnya kalau di tahfiz polanya bagi insting ini kan kelebihannya musikal. Dia sukanya musik ya. Bersenandung gitu kan. Maka kalau di tahfiz memang volumenya nggak bisa banyak dulu, jangan paksakan banyak dulu. Tapi biarkan dia menyimpulkan dulu bahwa tahfiz itu menyenangkan. Nah, lewat apa? Lewat musik yang dia dengar. Maksudnya misalnya kalau irama gitu ya. Jadi awalnya sama anak insting dengerin dulu murotal. Betul. Biarkan dia mendengar. Nanti murotal siapa yang paling cocok sama dia. Misal kalau saya sendiri sejauh yang saya cocok Misari Rashid. Oke. Gitu ya. Cocok, senandungnya cocok gitu. Jadi begitu mengulang kembali ada keinginan untuk terus ngaji, terus ini gitu kan. Nah, insting kan kelebihan di sana. Betul. Nah, itu dulu yang ditemukan. Setelah itu baru anak diajak menghafal. Nah, kombinasinya kalau insting ya semuanya dipakai. Menghafal langsung dipakai, murojaah dipakai, audionya dipakai, gitu berarti ya. Semuanya digunakan, mulai Betul. visual, audio maupun kita harus juga menggiringnya gitu ya. Nah, dan diusahakan dia tidak mudah pecah fokus ya, karena insting kan suka pecah fokus. Betul. Jadi kadang sedang ngerjain ini masuk yang lain gitu ya. Itu Lupa kan, yang tadi. betul. Nah, itu. Jadi kalau dia lagi dengar murojaah ya bagusnya fokus ke murojaah diusahakan. Dan kondisinya tentunya harus yang mendukung dan tidak mengganggu fokusnya. Nah, betul. Nah, itu yang sering keluhan dari orang tua biasanya ya. Kok sulit ya anak insting bisa menghafal. Pertama sebenarnya enggak, kalau volume kalau target orang misalnya 10, anaknya sanggup berapa boleh negosiasi. Nah, kalau sama anak insting ini agak moderat ya. Balik tadi lagi, anak insting mudah untuk berkompromi. Tergantung dengan berarti aturan yang sudah dibuat bersama-sama. Ya, benar. Jadi negosiasi sama dia gitu. Jadi harus moderat orang tuanya. Jadi misalnya kita punya target 10 nih gitu kan, seminggu ini 10 ayat. Abang maunya hari ini berapa? Nah, besok berapa gitu ya. Intinya tadi kompromi, dia dilibatkan. Betul, dia dilibatkan dan peran dia juga ngambil keputusan. Betul. Dan kita tidak tekan. Kalau dia milih sendiri kan nggak harus tertekan. Betul. Tapi kalau kita yang tetapkan, dia bakalan tertekan. Jadi yang dituntut konsekuen aja ya, Zah. Betul. Walaupun anak insting kurang konsekuen. Tetap. Nah, makanya harus lebih ada rule ya di rumah sama anak insting. Kalau enggak dia bakalan kemana-mana insting gitu. Nah, karena itu. tadi juga fokusnya gampang terpecah. Itulah insting gitu ya. Terus caranya itu kayak tadi itu dibimbing dari dekat. Nah, supaya dia bisa naik tangga satu persatu. Jadi kalau kita tahu yang dituju itu tanggal 10, jangan liatin 10 semua. Jadi kita dari sini ya start ini, terus naik ke 2, terus naik ke 3, perlahan-lahan. Betul. Beda sama anak thinking gitu ya. Kalau anak thinking kita ada tanggal 10 yang mau dia capai, kita liatin 10. Karena anak thinking harus dikasih visi. Kamu harus capai yang 10 loh. Maka jiwa kompetisinya keluar gitu. Dia akan berusaha seefektif mungkin dan seefisien mungkin nyampe di 10. Lebih cepat dari yang lain gitu kan. Nah, kalau di intuiting itu dikasih dreamnya. Jadi kalau nyampe di sana kita dapat ini loh. Bisa ini loh. Gambaran besarnya. Jadi big picture-nya itu perlu. Maka itu akan membuat orang intuiting mencari pola gimana dia cepat nyampe gitu. Lebih tergerak.
Betul. Nah kalau feeling nggak bisa begitu, dicari temannya. Jadi ayo sama-sama sama Bunda nih kita naik dari tanggal 1 perasaannya. sampai 10. Bener. Difahami gitu ya kan. Kalau feeling begitu. Iya. Nah itu bedanya nanti anak-anak yang MK yang berbeda ini. Nah khusus di insting memang karena itu tadi jangan ada tekanan gitu ya. Nah kita harus hafal nih anak kita ini tertekan ketika apa. Harus dipelajari juga kira-kira patternnya, polanya gimana ya saya. Benar. Semua anak harus kita pelajari pola sebenarnya. Walaupun sama-sama sensing, polanya bisa beda loh. Iya, betul. Walaupun sama-sama insting, polanya beda gitu. Akhirnya membedakan antara anak insting dan anak insting yang lain gitu kan. Bisa juga berarti berbeda ketika pola pengasuhannya berbeda ya, Zah? Betul, berbeda. Dan juga 80%-nya berarti berbeda, lingkungannya berarti berbeda, hasil dan produk instingnya otomatis berbeda. Tapi ada ini dalam Stephen namanya ada strata genetik. Jadi ke strata genetik itu dalam Stephen paling tinggi itu strata genetik itu jenis kelamin. Membedakan. Ya, secara genetika jenis kelamin kan bawaan fitrah ya dan dari Allah. Perempuan berarti berbeda. Terus jadi, apa lagi Zah? Kalau dia anak insting laki-laki, dia kan ada maskulinnya. Kalau dia anak insting perempuan, dia ada feminimnya. Betul. Ya beda dong. Iya wajar ya. Kesukaan dan lain sebagainya gitu ya. Berarti itu memegang peran penting juga. Sangat, itu yang pertama. Jenis kelamin. Dan itu fitrah yang nggak bisa dirubah kan? Iya betul. Yang pertama. Jadi dalam Stephen nggak ada kubu ketiga. Iya gitu dong. Ya. Cuman ada laki-laki dan perempuan. Iya, hanya ada laki-laki dan perempuan itu tegas ya. Itu udah fitrah, udah fitrah dari Allah nggak bisa dirubah. Betul. Karena tadi kita bicara genetik ya. Genetik itu fitrah bawaan yang nggak bisa dirubah. Kedua, baru namanya MK yang kita bicarakan tadi. Yang 5 tadi. Stephen ya. Iya. Lalu ketiga namanya PG yang tadi kita personal genetik yang 9. Dalam Stephen itu udah final nggak berubah. Lalu setelah itu baru bicaranya IQ. Hardware. Ya. Nah, kapasitas taraf kecerdasan. Betul. Karena kecerdasan bawaan genetik kan. Nah, cuman kan ada referensi yang mengatakan buat turunan dari ibu. Ada yang ngomong turunan dari ayah dan ibu. Iya kan? Ada juga yang bilang kalau perempuan berarti turunan dari ayah, ketika dia laki-laki turunan dari ibu. Nah, kalau gitu. Untuk kecerdasan. Tapi wallahu alam entah mana yang betul. Gitu kan. Apakah itu mitos atau memang ada teorinya kan begitu. Ya kalau kita baca di buku kan begitu ya, di buku-buku gitu ya. Nah, hardware ini tuh yang tadi dibilang, kalau dia MK-nya udah tahu, PG-nya udah tahu, tapi kan ada satu anak sama-sama MK-nya sensing nih. Terus sama-sama sensing introvert. Betul. Tapi hardware-nya beda. Ya beda hasilnya. Satu IQ-nya sekian. Berarti itu juga berarti yang personal genetik tadi cukup mempengaruhi perbedaan antara satu anak insting dengan anak insting lain. Berarti biasanya. Selain IQ ada juga terakhir nanti baru golongan darah. Golongan darah. Itu yang terakhir. Yang tadi yang sudah kita bahas. Namanya adalah personal strata genetik. Jadi yang teratas itu jenis kelamin yang membedakan ya. Betul. Tetap ya orang thinking perempuan tetap dia walaupun dia kayaknya maskulin tapi feminim juga. Ya, karena perempuannya. Kalaupun feeling walaupun dia adalah laki-laki yang aslinya maskulin, tetap ada sisi lebaynya, bisa nangis juga gitu. Jadi kalau orang nonton Korea, opa Korea tuh mungkin feeling semua kali ya. Jadi kalau anak-anak sukanya begitu. Kayaknya kalau opa Korea nggak ngeliat apakah feeling semua, enggak juga. Oh gitu ya. Sama juga. Nah gitu. Jadi dalam Stephen dikenal yang begitu. Oke, cukup banyak sekali pengetahuan yang kita ketahui ya. Berarti ada strata genetik yang nanti akan membedakan antara misalnya salah satu anak insting dengan anak yang lain. Ada seperti tadi jenis kelamin, ada mesin kecerdasannya, ada PG-nya, personal genetik yang ada 9 itu, ada hardware-nya, ada kapasitas intelijensinya, kemudian ada juga golongan darahnya. Berarti ada 5 yang membedakan. Nah, terus nanti matra lagi kan juga membedakan mereka. Ada 4 tadi ya, 3. Ada 4. Jadi ada yang masih di matra personality. Ada yang di mentality, ada yang di morality, ada yang udah di spiritual. Beda juga insting yang sensing, thinking misalnya gitu. Thinking itu kan kalau sama masalah uang berhitung ya. Betul. Nah berhitung. Kalau bahasa kitanya pelit kali ya, bisa dipelit apa berhitung? Mungkin apa manisnya berhitung kali ya. Manisnya berhitung ya. Jadi kalau dia udah sampai sama matra spiritual, dia tahu bahwa Allah tuh suka orang yang bersedekah, dia bersedekah gitu. Jadi bisa jadi juga beda karakteristiknya setelah mencapai matra-matra tertentu, terlebih di matra yang tertinggi yaitu spiritual. Jadi ada 2 thinking nih berdiri, satu thinking ada di matra personality, satu thinking udah di matra spiritual. Iya berbeda. Kalau disuruh bersedekah ini mikir dulu, ini udah langsung ngasih gitu. Walaupun sama-sama thinking. Betul. Nah, di situ nanti kita harus memahami ada perbedaan antara satu PG yang sama dengan yang lain.
Oke, sudah cukup sangat jelas ya para pendengar podcast semua. Nah, mungkin untuk memperdalam insting ini, kita juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih Zah dari orang tua siswa kita di parenting yang sudah kita lakukan lewat WhatsApp berdasarkan dengan mesin kecerdasan siswa. Jadi sudah kita kumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jawab pada sesi podcast kali ini. Nah, kita langsung aja Zah, pertanyaan yang pertama nih. Nah, seberapa besar pengaruh lingkungan dan genetik terhadap perilaku anak-anak insting ini? Sepertinya tadi sudah kita jawab. Udah dijawab ya. Iya. Kalau yang itu kan 80% lingkungan ya. 80% dan 20% adalah genetiknya. Ya itu tadi yang mesin kecerdasannya. Betul. 80%-nya adalah lingkungan. Oke, yang kedua, apakah anak insting tidak bisa memiliki kecerdasan yang tinggi, Zah? Bisa, karena kan tadi ada strata ya. Iya betul, sudah terjawab juga strata genetik. Masing-masing anak memiliki taraf kecerdasan yang berbeda, tidak tergantung terhadap mesin kecerdasannya. Nah, yang ketiga, apakah anak insting akan lebih mudah dipahami oleh orang tua yang juga tipikal insting, Zah? Iya, nah kalau ini sebenarnya di Stephen itu ada nanti konsep mendukung dan menaklukkan dan sama. Jadi kalau orang tua sama anak, MK-nya sama itu insting adalah orang tua mampu untuk membuat lipat gandakan potensi anak sebenarnya. Kalau sama gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya orang tua insting itu kan gaya pengasuhannya moderat, simple, terus fleksibel. Gitu ya. Jadi mengaplikasikannya akan lebih mudah dengan anak yang sama. Insting juga moderat pertama. Anak insting butuh di kompromi, juga, iya, betul. Gitu kan. Yang kedua simple. Anak insting kan suka simple. Iya, nggak suka jadi ribet. Kalau misalnya ketemu orang tua sensing itu ya aturannya kalau keluar harus pakai baju warna ini, sepatu ini gitu ya. Kalau anak insting kan maunya simple. Dia nyamannya apa? Kalau ketemu sama orang tua sensing yang stres siapa dulu? Orang tuanya. Orang tuanya udah nyiapin baju nih. Iya betul. Yang warnanya ini mewah begini gitu ya. Anaknya nggak mau pakai. Ya, ribet banget sih Mak. Karena dia simple gitu kan. Betul. Ini berlaku juga nggak sih Zah untuk mesin kecerdasan yang lain, misalnya sama-sama feeling, sama-sama insting? Betul, sama. Iya sama. Misalnya kalau feeling sama feeling itu orang tua akan lebih bisa memahami perasaan anak. Karena dia sama-sama berempati gitu kan. Betul. Jadi nanti orang tua tinggal udah kayak fotokopi diri ya. Iya betul. Cerminan. Tinggal nanti mengarahkan. Cerminan. Nah, itu ada nanti di bahasan parenting tuh. Nanti podcast berikutnya mungkin bisa kita bahas ya tentang parenting. Parenting, gimana ketika orang tua MK-nya sama anak. Bagaimana ketika orang tua ditaklukkan anak. Itu mungkin akan jauh lebih menarik juga ya, Zah. Iya, itu khusus untuk Stephen parenting berarti ya. Karena misalnya ya kalau orang tua ditaklukkan anak, disitulah orang tua yang dia udah capek nasihatin anak nggak didengar gitu. Oke, nanti kan di Stephen seri selanjutnya. Nah, terus triknya di sana tuh. Kalau nggak didengar tuh gimana caranya? Iya. Gitu. Oke, kita masuk yang keempat ya, Zah. Baik. Pertanyaan adalah apakah dalam Stephen ada level-levelnya? Contohnya, apakah anak-anak insting pada usia kelas 1 SD dengan insting pada usia dewasa lainnya berbeda nggak, Zah? Dari taraf usia? Dari taraf usia tentu ya. Atau level-level tertentu ada nggak gitu? Itu mungkin lebih balik ke teori tumbuh kembang kali ya. Jadi misalnya anak usia sekian sudah harus ada kompetensi apa, terus dewasanya nanti udah harus ada kompetensi apa. Tapi nanti instingnya di mana? Ya basic tadi itu, insting yang simple, insting yang tadi fleksibel gitu kan. Nah, itu nanti yang masuk di sana. Berarti merupakan kombinasi yang tepat yang dipilih oleh Madani untuk memadupadankan antara tumbuh kembang dan fitrah genetik ini. Betul. Berarti ya Zaya sesuai dengan visi misi Madani sendiri. Ya kan Madani memang hari ini fokus ke sini ya, fokus ke tumbuh kembang sama Stephen-nya. Jadi kalau Stephen menemukan karpet merahnya kemana, tumbuh kembang untuk melihat apakah dia tumbuh di fase yang seharusnya dan di tahap yang memang di usia tersebut. Betul, dan dia berkembang sesuai dengan usianya. Jadi kalau tumbuh kembang ini kan bedanya di sini. Kalau tumbuh itu kita bicara masalah fisik ya. Betul. Misalnya kalau beratnya segini, tingginya segini, itu tumbuh sehat apa tidak kan gitu ya. Itu selalu juga kita pantau ya. Betul. Kalau misalnya usia dia segini, harusnya tingginya udah segini loh. Kalau beratnya segini harusnya tingginya begini. Kalau dia kelebihan berarti obesitas. Betul. Obesitas itu kalau bagi anak thinking itu bisa lazy, jadi bodoh. Karena anak thinking mager ya, malas gerak. Ketika dia obesitas lebih malas lagi. Kalau dia udah malas ya udah turun dong IQ-nya.
akan tersamakan ketika memang obesitas tapi suka bergerak, masih selamat ya masih Zaya? selamat. Tapi kalau anak thinking yang mager pasti gemuk. Betul. Ya kalau mau dikaitkan ke health-nya begitu jadinya Iya, gitu iya. ya. Udah nyinggung sampai ke health ya. Ayah bunda atau para pendengar podcast semuanya sudah kita saksikan dan kita paparkan tadi ya Zahya beberapa pertanyaan tentang insting. Nah, apabila para pendengar podcast kita semuanya masih ada yang ingin bertanya tentang insting atau ayah bunda ingin tahu lebih banyak tentang insting, bisa langsung nanti di kolom komen di video kita bisa disampaikan pertanyaannya apa, ketika kita baca dan kita akan jawab dengan video berikutnya. Begitu ya Zahya. Dan juga informasi untuk ayah bunda atau para pendengar podcast kami semuanya, ada yang untuk tertarik ingin melakukan tes Stephen, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini dan melakukan penjadwalan dengan para promotor kami untuk melakukan tes Stephen ya Zaya. Untuk informasi biayanya satu kali tes adalah Rp500.000. Nah, itulah podcast kita hari ini di Stephen Series Insting. Dan kita sudah sama-sama mendengar paparan dari Zagina dan kita ucapkan terima kasih kepada Zagina sudah meluangkan waktunya bersama kita di podcast kali ini. Dan tapi ini juga kita kan ada melayani juga konsultasi ya di biro psikologi kita. Jadi kalau nggak usah sungkan, nanti boleh untuk berkomunikasi ya di nomor yang sama, di nomor lakukan yang sama, penjadwalan. Nanti kita bantu gitu ya. Kita bantu seperti untuk konsultasi. apa untuk kalau misalnya mau mengarahkan anak dan lain sebagainya. Apalagi bagi yang sudah pernah tes Stephen. Nah itu sangat terbuka sekali gitu ya. Berarti langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini dan lakukan penjadwalan dengan para promotor kami dan tentunya juga dengan biro psikologi yang ada di Madani Islamic School ya Zahya. Betul. Nah, dengan berakhirnya kegiatan kita pada Stephen Series Insting kali ini, banyak maaf dari kami dan sekianlah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa subscribe kami di Madani Institute Official. Jangan lupa juga komen dan like serta share video ini di akun sosial media teman-teman semuanya, juga ayah bunda, dan tetap saksikan kami di Madani Institute Official, Madani Institute Empowering People. Mari bersama bergerak, lakukan perubahan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.